Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bekasi, orang-orang Bekasi. Karena channel ini channel Pojok Bekasi. Channel yang menginspirasi seluruh persoalan Bekasi. Dari mulai sejarahnya, tokoh-tokohnya, situs-situsnya, dan masalah-masalah aktual. Kita sekarang kembali bicara dengan Bang Haji Imron. Bang Haji Imron ini kan ketika selesai kuliah ITB, nggak tahu kemana dia ya. Nah sekarang kita ingin bincang-bincang nih tentang Bang Haji Imron ini. Bagaimana sih aktivitas setelah keluar dari sekolah, Bang Haji? Yap. Bisa nggak ceritain bagaimana sih sebetulnya? Kita cerita gini aja lah Bang Haji. Bang Haji dari kecil aja deh kita cerita. Oke. Bagaimana sih dari kecil itu cerita Bang Haji, coba ceritain dulu deh. Oke. Ya. Baik, makasih Bang Umar. Jadi kalau cerita masa kecil saya itu waktu kecil sekali sampai saya mau masuk SD. Iya. Ayah saya itu masih orang berada. Dia aktif di pemerintah daerah sebagai anggota BPH. Anggota BPH itu ya? Ya, Badan Pemerintah Harian. Kalau sekarang itu ya semacam bupati lah, wakil bupati. Setingkat wakil bupati ya? Ya, pada zaman. Karena itu kalau nggak salah dari unsur partai ya? Ya, karena berdasarkan pemilu tahun 55, pemerintah itu kan parlementer. Ya. Jadi ayah saya menjadi pimpinan daerah mewakili partai pemenang pemilu. Ya. Dalam hal ini Masumi. Masumi pemenang pemilu waktu itu ya? Nah, jadi sampai dekret presiden 59 itu ayah saya yang tadinya pengusaha, waktu mudanya di pengusaha, punya pabrik kulit di sini. Aktif di politik. Sebentar, ini kan tahun 1955. Kemudian kan itu ada keterwakilan dari partai-partai. Nah, ayahnya Bang Haji Imron ini ketika itu duduk di pemerintahan mewakili unsur partai. Kemudian ada dekret 1959, saya ingat itu. Apa yang terjadi itu? Jadi dekret 59 kan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi pemerintahannya ya pemerintahan apa ya? Sementara kalau nggak salah. Ya sementara, tapi secara kan dipilih lah, bukan dipilih ya, tunggal bupati itu. Iya. Nah, dalam masa transisi itulah ayah saya diangkat menjadi anggota BPH. Oh, di BPH. Sibuk sekali. Nah, pada saat itu juga berdirinya Bekasi Pemekaran, dari Jatinegara ke Bekasi. Waktu itu kabupatennya di Jatinegara ya? Jatinegara. Ya. Nah, kemudian tahun 59 berdiri Kabupaten Bekasi kan. Bekasi, maka disitulah kemudian posisi ayah almarhum sebagai anggota BPH atau setingkat. Bupatinya, sekdanya bupati. Itu dikirim dari pusat. Bupatinya namanya Pak Ismaun. Dikirim dari pusat. Ya, terus sekdanya Pak Son namanya. Nggak tahu nama lengkapnya siapa, saya tahunya Pak Son. Semua di drop dari pusat. Ya, 2 orang itu. Ya. Nah, beliau itu nggak ngerti soal Bekasi. Makanya karena ayah saya memang pernah memimpin lah bagian dari, makanya diminta jadi anggota BPH. Ada 3 orang anggota BPH, bantu bupati. Ayah saya, Haji Mahadi, itu mewakili partai. Bekas partai juga. Kalau nggak salah Mahadi itu mewakili partai P3, partai NU ya? NU, Pak Menkem Ade, NU. Kemudian Pak Sutio itu apa PNI atau IPKI, saya nggak jelas karena saya masih kecil. Oke lah, singkat cerita, saya sekolah di SD Marga Jaya. Di periode itu? Iya. Di periode itu sekolah SD ya. Oke, iya. Ya tahun 59 itu masuk SD. Nah, pada tahun saya masuk SD itu masih ngalamin naik mobil, milik Pemda, naik mobil bupati, pernah masih ngalamin. Tapi nonton TV-nya masih di rumah bupati, ngintip dari jendela. Oh iya. Ya. Iya. Jadi saya masuk SD pun itu karena saya bersaudara banyak. Abah sibuk urusan kerjaan, jadi anak itu hanya urusan ibu. Oke. Ya, ibu semua yang ngurus. Nah, saya pergi mendaftar SD itu juga bukan karena disuruh mendaftar, tapi tiba-tiba ada tetangga lewat depan rumah. Nah, ditanya sama ibu, mau kemana? Mau daftar SD. Si Imron nggak daftar. Nah, terus sama ibu bilang, udah lu ikut daftar, sono. Jadi saya mendaftar SD-nya sendiri.
Itu sekolah rakyat namanya waktu itu. Ya, Itu di mana, di sini ya? ini SD Tangsi. Tangsi ya, dekat Tangsi ya. Nah, sekarang Marga Jaya. Kepala sekolahnya masih saya ingat, namanya Pak Saleh, Engku Saleh. Yang ngajar saya kelas 1 namanya Pak Kardia. Oh iya iya. Nah, saya punya kelebihan, Bang Komar. Ya. Saya punya tulisan bagus. Oke, yang pakai iya, kecil apa? Bisa nulis bagus. Tipis besar itu. Ya, jadi ketika naik kelas 2, saya itu juara. Ya, diumumkan sebagai juara gitu loh. Nah, terus Pak Kardia suruh saya ke rumahnya. Ternyata saya disuruh ngisi rapot. Nulisin rapot teman-teman tuh. Gitu loh. Ya, disitulah mungkin memang kelebihan saya. Pinter nulis bagus, makanya sampai sekarang lah jabatan paling banyak saya adalah sekretaris. Ya, kan tulis menulis waktu itu ya. Menulis, mengetik, apa jago. Kayak singkat cerita, SD 6 tahun masuk SMP. SMP-nya ya SMA 1 Bekasi juga. Itu tahun berapa tuh SMP 1? 66. Itu bagaimana cerita G13 PKI, ceritain dulu dong. Jadi waktu peristiwa itu saya masih kan ingat 65 ya, 65 itu masih SD, saya masih ingat. 65 jadi, masih SD. Ya, jadi menjelang itu sering terjadi apa ya macam-macam demo, termasuk adalah letusan tembakan. Nah, ini dikaitkan dengan orang tua ketika itu. Apakah orang tua katanya kan waktu itu bangkrut itu di situ? Iya, sudah diberhentikan. Tahun 63 itu diberhentikan. Oh, tahun 63 diberhentikan ketika kuat-kuatnya PKI ya? Iya. Nah, ketika itu almarhum orang tua mungkin bangkrut atau apa ya? Bangkrut ya. Karena bisnis nggak bisa, fasilitas di rumah, listrik, telepon semua dimatikan ya? Dimatikan. Cabut saya dengar ya. Oke. Bahkan ngantri minyak tanah pun jatahnya nggak ada. Saya harus pergi ke Cakung ke temannya Abah, namanya Rahmat Effendi. Tiap bulan dapat tuh jatah 20 liter. Oke. Pakai sepeda tuh Bang Kamal yang biasanya pergi gitu loh. Nah, jadi salah satu cita-cita saya mudah-mudahan nanti saya kayak Pak Rahmat. Alhamdulillah tercapai juga. Enggak, ada yang nggak tercapai. Ya udah itu nggak usah dibahas. Sahabat, itu Rahmat Effendi itu ayah saya almarhum. Alhamdulillah. Sahabat ayah saya. Sahabatnya Pak Haji Imron, alhamdulillah. Nah, kemudian itu kan ceritanya itu kan ekonomi sulit tuh. Nah, ini cerita gimana ekonomi sulit itu ketika jadi itu? Ya zaman itu kan orang minyak tanah aja harus beli pakai kupon. Kemudian ada bukan pembagian ya, sandang pangan, operasi sandang pangan lah. Iya. Nah, itu kita dikasih kupon. Nah, ayah saya tuh nggak dapet jatah itu. Oh, nggak dapet juga? Nggak dapet ya, artinya ada baju. Ya pokoknya di stop lah semua. Nah, maksud saya dampaknya terhadap ya, saya sangat susah sekali sehingga akhirnya teman-teman saya main itu ada Dayat, ada Emben, ada macam-macam lah. Itu orang kampung 200 lah ngajakin saya jualan rokok, pedagang asongan. Oh, pedagang asongan. Oke. Terus di mana jualnya itu? Di pinggir jalan? Sini di pompa bensin sama di stasiun kereta api. Oh, udah jadi orang stasiun waktu itu? Oh iya. Makanya jadi menarik nih cerita. Kan stasiun sekarang sama zaman dulu beda kan? Beda banget gitu. Beda banget. Nah cerita saya bilang sama ayah saya, "Bah, minta duit 200. Buat apa? Buat modal jualan." 200 perak atau 200.000? 200 perak. 200 perak ya? Akhirnya dikasih. Lu yakin jualan? Yakin karena ada teman-teman kan. Kasih aja. Belanja dianterin teman-teman yang sudah biasa. Nah, jualannya pun di daerah yang sama-sama mereka masih bimbingan, yaitu bulan-bulan dan stasiun. Oke. Nah, bulan-bulan di pompa bensin itu orang biasanya kan ngisi bensin. Nah, biasanya beli, tapi nggak boleh ngerokok kan? Hanya boleh beli. Oh iya. Ya, di kereta api beda lagi. Kalau kereta api saya jualan pagi. Itu namanya ada kereta lamsam. Lamsam ya. Kereta yang dari Cikampek ke Jakarta bawa orang-orang yang kerja lah, masih pakai itu lok. Uap. Nah, banyak penumpangnya itu naik di atas. Di atas waktu itu ya. Pada kedinginan. Nah, biasanya pada beli rokok. Beli rokoknya jangan bayangin kayak sekarang, beli rokoknya sebatang. Iya. Nah, jadi tahu
rokok sebatang. Nah kita ini dulu, kita yang korekin. Udah menyala, baru kasih dia. Bayar. Ya karena yang beli banyak lumayan lah. Nah kalau lagi libur saya ikut kereta itu sampai ke Jatinegara. Gitu loh. Setiap stasiun berhenti di Kranji saya turun jualan lagi. Nah sekolahnya gimana ceritanya? Kan lagi kalau libur, kalau pagi sih ya telat-telat dikit lah. Oh itu tiap hari dagangnya? Iya tiap hari. Berarti telat dong sekolah? Iyalah. Diomelin? Diomelin lah. Tapi bagusnya kan anak pinter jadi. Nah itu maksud saya. Ya kan? Jadi maklum. Kan kalau udah bolos, udah bolot juga ya. Nah, guru juga ada yang tahu kalau saya jualan. Saya bilang ya saya jualan dulu Pak. Kan walaupun orang tua ekonominya lemah kan mereka juga tahu kan seorang tokoh kan almarhum. Yeah. Nah jadi walaupun begitu saya dari SD dan SMP sampai SMA saya itu selalu ikut kegiatan pramuka. Nah SD teman saya itu aja, Eri, Epi, UT, Muhyiddin. Iya. Itu badannya yang kecil-kecil semua, namanya regunya regu kelinci. Iya. SMP juga sama, semua masuk SMP 1 bikin lagi pramuka. Mereka masih ada tuh? Masih ada. Alhamdulillah umurnya pada panjang. Oh gitu ya? Iya. Belum ada yang meninggal rasanya di geng ini ya. Oh Epi aja udah nggak ada yang umur. Nah maksud saya ketika itu bagaimana situasi sekolah dalam keadaan darurat ekonomi gitu? Saya sebelum ke situ, saya ingin sampaikan bahwa ternyata pramuka mendidik saya luar biasa. Nah ini pramuka ya. Kemandirian, solidaritas teman, itu luar biasa. Bahkan pembimbing pramuka saya di SMA, namanya Pak Jojo, itu udah saya anggap kayak orang tua sendiri. Dia lah mengajarkan kita itu, misalnya campingnya di daerah Gersang, Cibarusah, dalam yang untuk dapat air aja mesti nadangin di sela-sela batu. Pak Jojo yang guru SMP? Guru SMA. SMA ya? Bukan guru, dia istrinya guru SMA. Beliau hanya pembimbing pramuka. Nah jadi dengan tempat-tempahan itu selama saya SMP, SMA kita semakin matang. Gitu loh. Pramuka itu yang pramuka ya. Nah terus saya lompat sedikit soal pendidikan nih. Ketika saya diterima di ITB, pesan ayah saya cuma satu. Lu kalau udah di ITB nanti jangan masuk HMI. Oh gitu ya? Bener. Karena trauma ya? Nah, biarlah. Karena dia pikir ya HMI identik lah dengan partai saat itu ya. Mas Sumi waktu itu ya? Jadi, waktu itu ya? Jadi udahlah biar gua aja yang susah. Gitu. Ya betul, saya walaupun jiwa saya ya rada-rada HMI, PII, HMI, saya nggak masuk HMI. Sampai hari ini. Nggak masuk partai juga. Iya. Gitu loh. Karena ya wajar lah trauma politik ya. Memang mungkin dahsyat kali waktu itu ya kejadiannya. Iya. Itu namanya zaman PKI kan. Iyalah. Jadi kan sama yang terjadi waktu Orde Baru, PKI diberlakukan begitu oleh Orde Baru kan. Yang banyak orang PKI yang tadinya. Sebelumnya Mas Sumi diberlakukan begitu. Iya. Ya kualat lah. Iya. Itu cerita saya sampai SMP jualan rokok ya, terus ya tamat. Juara terbaik se-Kabupaten Bekasi. Iya. Terus di SMA katanya belajar bisnis di SMA gimana? Ya, jadi masuk SMA. Ya, waktu itu sekolahnya masih di SMA yang lama, yang bekas ST itu. Oh iya. Nah, itu tahun pertama di situ. Yang ya lantainya juga masih tanah, dindingnya gede gitu loh. Nah, kemudian pindah ke SMA yang sekarang. Harus berada di rumah bawa kursi sendiri. Oh iya? Iya, bawa kursi sendiri dari rumah. Saking nggak ada kursinya tuh di SMA yang baru. SMA yang baru itu ya? Iya. Oke. Kayak kelas 1, ya biasalah belajar. Nah, kelas 2 saya jadi sekretaris. Ki Jarsena. Ki Jarsena ya? Nah, ketuanya Mamat Sahabudin. Tim dananya namanya Rasidin. Kim Jin, Mbak, nama Cinanya. Oh, Rasidin ini Tionghoa ya? Tionghoa. Dan dia kan sekarang pengusaha ya? Pengusaha bus Sinar Jaya. Salah satu perusahaan Sinar Jaya ya? Bus terbesar di Indonesia. Ya, saya pernah naik bus beberapa kali Sinar Jaya. Jadi, Rasidin itu walaupun Cina, dia kosnya di Haji Jole, ya, di kamarnya yang masih tanah liat,
lihat juga dia masak sendiri. Tapi anak ini jiwa bisnisnya luar biasa. Apa aja mau dibisnisin sama dia. Termasuk kegiatan sekolah. Muter film hasilnya untuk biaya. Muter film gimana ceritanya nih? Biar jadi belajar kan ya. Bioskop satu-satunya ada Parahyangan. Parahyangan depan stasiun ini ya. kan? Nah, dengan izin khusus karena mau menyelenggarakan perpisahan kita mengumpulkan dana. Panitia pengumpulan dana SMA. Iya. Nah, jual muter film dengan menjual karcis. Muter film. Oh iya oke. Ya, nah filmnya kasih film yang spesial, yang Parahyangan nggak sewa lah. Pada waktu itu saya masih ingat film yang paling ngetop itu Bernapas Dalam Lumpur. Ya. Itu dari mulai jam 4 sore sampai jam 3 kali putar penuh terus. Ya, duit banyak, ya. Duit banyak sampai ya sedikit tidak terkontrol karena orang beli. Kadang-kadang begini, dia ngasih duit kan ada lubang kecilnya tuh. Nah, saya kan yang jualin tuh di dalam. Duit udah kasihkan lu, udah susah kontrolnya. Adalah kelebihan duit. Ya, sebagai manusia ya hilap-hilap dikit. Ada juga kelebihan. Anda beli tas baru, emang cita-cita pengen punya tas bagus. Wah, di sekolah diomongin sama teman-teman. Wah, si Imron tasnya baru gitu ya, korupsi. Nah dari situ saya belajar bisnis dari Rasidin. Ya ada nakal-nakalnya dikit gitu. Nakal dikit gimana ceritain? Nah, ya tadi nggak semua di-storyin. Nah terus itu katanya yang film itu. Gini kan tadi muter film biasanya kita sewa untuk malam minggu. Perjanjiannya sewa itu sama distributor ya untuk Parahyangan saja malam minggu. Mestinya hari Minggu dipulangin. Hari Minggu pulangin. Nah hari Minggu dipulangin, kan hari Minggu dia tutup kantornya. Di Jakarta. Jakarta, di daerah Krekot situ. Nah jadi malam Senin kita putar di Cikarang. Cikarang juga yang depan stasiun, di depan kereta kan? Iya. Pilar itu. Nah hasilnya bagi hasil sama yang punya bioskop. Nah itulah kelebihannya. Itu bukan nakal, itu murni. Itu memang benar-benar kreatif itu ya? Iya, nah besok pagi-pagi Senin subuh film itu kita udah pulangin. Naik kereta. Siapa yang mulangin? Biasanya suka saya, suka Rasidin, gantian aja. Telat kuliah sekolah? Ya lagi-lagi telat, ada mana alasan aja apa sih Pak? Ya karena pinter lagi-lagi nggak terlalu diomelin. Nah itulah sampai ya tadi bukan tadi ya saya sampai tamat SMA gitu. Nah dari semangat bisnis yang diajarkan oleh Rasidin itulah ya otak diputar terus. Itu yang saya merasa sekarang banyak sekali gunanya. Alhamdulillah kalau Bang Haji kan ini di Bekasi kan relatif sukses lah ya. Artinya tentu pengalaman-pengalaman itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah terus ketika di ITB gimana di ITB? Nah di ITB pergaulannya gimana pergaulan? Ya saya pergaulannya ya kelas bawah lah ya. Kuliah atau apa atau kuliah atau bergaul atau? Hampir nggak ada waktu buat main lah. Pagi kuliah. Berarti memang benar-benar fokus kuliah. Ini sambil nyari duit. Oh nyari duit ya? Iya, nyari kuliah. Tinggal di mana di Bandung waktu itu? Di Kebon Kelapa. Jauh amat kan Bandung. Murah. Kan kalau malam bisa jadi supir angkot. Oh. Kalau biasanya kan orang di sekitar Dago ya. Iya, saya di Kebon Kelapa. Kebon Kelapa ya. Nah, jadi ya selain itu mencari nafkah dari apa? Kalau sekarang supir tembak lah ya namanya ya. Angkot-angkot Bandung itu. Tapi ada manfaat yang manfaat sampingan yang luar biasa buat saya. Saya jadi kenal dunia keras. Oh gitu ya. Jadi di sana tuh ada geng-geng glam goli macam-macam. Nah, saya tinggal kan di situ. Saya ditakutin sama mereka. Ditakutin kenapa? Nah, begini ada ceritanya. Mula-mula saya nggak sadar. Sebagai anak Bekasi, kita kan biasa kalau maghrib itu ke masjid. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, ya. Masjid rutin bolak-balik sampai Isya gitu. Nah, zaman itu ada film Si Pitung. Oh, Pitung ya. Nah, identik kan dengan kopiah, baju koko gitu loh. Nah, preman-preman situ
lihat ini ada anak ITB tapi ke masjid, pasti ilmunya tinggi, gitu loh. Jadi saya tahunya nggak sengaja, saya makan di warung, mereka lagi pada di situ, tiba-tiba pada bubar. Saya tanya di warung, kenapa pada bubar, Bu? Pada siun kak, si Ujang, gitu. Kenapa? Iya katanya ada isinya. Sian tuh bahasa Sunda takut ya? Ya takut. Oh, ya itulah ceritanya. Oh, ya ada juga manfaatnya. Jadi menaikkan pede lah. Nah, disitulah saya baru kenal cewek, pacar, karena udah jadi jagoan. Di SMA, tanyalah teman-teman saya tadi yang regu kelinci, nggak laku saya. Ya, nggak ada yang mau, jelek. Nah, terus bagaimana? Singkat cerita, 4 tahun pertama saya hanya kuliah, nyari duit buat makan. Pokoknya saya hidup sendiri lah. Sendiri ya. Dari kalau kurang beras bawa dari Bekasi. Di sana masak sendiri. Okay. Gitu ya. Nah, tahun 76 saya aktif di himpunan mahasiswa teknik fisika. Oke. Ketuanya namanya Ahmad Kala. Kalau sekarang adanya Yusuf Kala lah yang dikenalnya. Saya sekretaris. Kan ketua sama sekretaris kan tiap hari bareng. Ya, dekat lah. Dekat lah. Nah, saya mulai jarang di rumah Kebun Kelapa karena sibuk urusan ini. Urusan himpunan. Himpunan. Jadi makan siang bareng Ahmad Kala. Malam bareng Ahmad Kala. Ya otomatis yang bayarin dia kan. Dia waktu itu orang lumayan kaya ya. Sangat kaya. Sangat kaya. Sudah sangat kaya lah. Nah, jadi termasuk pacaran nganterin saya, suruh pergi fotokopi saya gitu, jadi asistennya lah. Ya alhamdulillah dipercaya dan kepake. Nah, dan yang saya pegang ya termasuk uang bulanannya itu dia suruh pegang. Uang bulanan Ahmad. Oh, Ahmad Kala. Waktu masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dapat kiriman uang. Saya pegang. Emang besar uangnya dikirim? 75.000. 75.000. Tanggal 1 dapat 75.000. Tapi biasanya tanggal 15 sudah habis. Rata-rata umumnya berapa itu? Biaya hidup saya cuma 20.000 sebulan. Iya, saya waktu itu dikirim 40 sih. Ya, iya kan? Ya, saya 20.000 karena berarti dia di atas rata-rata lah. Ya, jadi kira-kira dia 200.000 sebulan. Dia 200.000 ya. Iya. Nah, yang pegang Bang Haji. Iya, saya bikin laporannya. Oh, tiap hari. Kan bareng-bareng terus sama dia. Oh, dia memang manajemennya udah bagus juga ya. Iya. Nah, dari situ dia bertanya kepada saya, Anda bisa hidup dengan 20.000 gimana caranya? Oke ya. Nah, saya bilang ya itu tadi, beras bawa, masak sendiri. Akhirnya dia kasihan. Nah, dia sudah aktif juga di perusahaan Senyambi. Misalnya bikin urusan paspor, kalau jual mobil, ngurus STNK. Nah, itu semua diserahkan ke saya. Oh gitu. Dia udah usaha itu. Udah usaha itu. Ya, jadi kalau melalui biro jasa misalnya bikin paspor 35.000. Nah, saya disuruh ya urusan sendiri lah. Pokoknya sisanya ambil. Oh gitu ya. Nah, paspor saat itu yang termahal adalah fiskalnya. 25.000. Tapi fiskal itu kita bisa mengajukan permohonan kepada kepala kantor pajak. Nah, biasanya dapat diskon 50%. Pernah satu kali saya diskon 100%. 25.000 kan uang sebulan. Sekali ngurus paspor dapat gede. Nah, itulah jadi bekal-bekal saya ketika tahun 78 ya. Dia mendirikan Bukaka. Saya diminta bantu-bantu juga. Dia direktur ya, kan nggak punya karyawan. Saya diminta suruh bantu-bantu. Ya baik sebagai sopir, sebagai office boy, sebagai sekretaris, ya, semua lah. All in lah. Ya perusahaan kecil kan masih kecil waktu itu. Gitu. Ya alhamdulillah dengan bekal pengalaman sebelumnya itu bisa kita laksanakan. Jadi saya tuh nggak pernah melamar kerja, nggak pernah. Mengikut aja. Sampai hari ini ijazah saya nggak pernah dipakai. Termasuk ya terakhir ini saya komisaris BUMN di mana-mana bukan karena saya lamar, tiba-tiba dapat SK aja. Gitu loh. Itulah keberkahan. Ya, alhamdulillah ya.
Nah, jadi di Bukaka ya posisi dari yang paling rendah office boy sampai terakhir ya direktur, komisaris. Gitu loh. Ya. Nah, dengan pengalaman Bukaka, kemudian ada banyak perusahaan saya pegang di Bukaka. Kalau nggak salah saya pernah punya jabatan sampai 18, direktur dan komisaris di Bukaka Group. Di grup itu ya. Ya kalau nggak komisaris, direktur. Gitu. Tapi gajinya satu. Iya, iya. Satu aja. Nah, saya pensiun dari Bukaka itu tahun 2001. Setelah itu nggak ada job, cuma jadi vice presiden aja, wakilnya Ahmad Kala. Pekerjaannya macam-macam. Nah, tahun 2003 Pak JK ikut konvensi Partai Golkar. Nah, dia nggak dikenal di Jawa Barat. Nah, saya sebagai karyawan Bukaka yang berasal dari Jawa Barat diminta menjadi tim sukses untuk konvensi Partai Golkar. Tugas pertama adalah di Kota Bekasi agar Pak JK masuk aja 5 besar lah konvensi Partai. Ternyata nggak masuk juga karena saya ditipu oleh oknum Golkar, duitnya diterima, anunya kagak. Nah, dari situ aja saya belajar teknik-teknik memenangkan, mencari suara. Nah, Kabupaten Bekasi alhamdulillah masuk 5 besar. Oh, terus sejauh barat tuh saya ikut masuklah 5 besar. Nah, terakhir Pak Yusuf tiba-tiba mundur dari konvensi Partai Golkar karena dilamar SBY. Jadi untuk pasangan SBY JK. Nah, di situ saya ditunjuk mewakili Ahmad Kala menjadi tim suksesnya SBY JK. Karena Pak Ahmad Kala lagi banyak proyek baru. Ya otomatis ya tiap hari ketemu Pak JK lah. Tapi sebagai karyawan, bukan sebagai unsur partai politik macam-macam. Nah, jadi hampir semua keputusan penting dan peran penting saya ada di situ. Sehingga saya banyak kenal dengan tokoh-tokoh partai. Melihat performa saya dilamar untuk menjadi fungsionaris Partai Demokrat. Tapi saya menolak karena saya ingat pesan almarhum ayah saya, jangan masuk politik. Singkat cerita, Pak SBJK menang. Saya kebayang saya diangkat nih, bakal diangkat nih, dibawa jadi menteri atau jadi bos BUMN atau apa gitu. Tapi saya dipanggil ke Bukaka oleh Pak Ahmad. Imron, tugas udah selesai lah, kita kembali urus bisnis. Saat itu saya kecewa. Ya, urus bisnis apalagi kan udah banyak direktur yang baru. Tapi ada seorang ulama besar yang menjadi tim sukses. Nasihatnya begini, Pak Imron, nggak usah kecil hati, Bapak nggak diangkat jadi menteri, jadi BUMN. Kalau betul Bapak disuruh balik urus bisnis, saya yakin seumur hidup Bapak dijamin oleh Pak JK. Nah, ternyata itulah sekarang. Dan hikmahnya kan ternyata banyak yang ditangkap kan? Banyak ditangkap. Nah, itu. Nah, tadi berdasarkan saya punya networking banyak, ya. Dimulai dengan Pak Sofyan Jalil yang kenal baik dengan kriteria saya, kapasitas saya, karena dia juga tim suksesnya SBY JK. Ketika Pak JK sudah hampir selesai tugasnya dengan SBY tahun 2008, saya diminta oleh Pak Sofyan Jalil membantu dia ngurusin Krakatau Steel. Gitu. Komisaris di situ. Komisaris. Ya, tapi tentu saja saya harus minta izin dong sama Pak Kala. Ya, alhamdulillah diizinkan. Jadi bukan saya jadi komisaris karena dititip oleh Pak JK, tapi diminta oleh Pak Sofyan Jalil, Menteri BUMN pada waktu itu. Dan di endorse, ya boleh. 8 tahun saya di Krakatau Steel. Dan ya selama di sana saya ikut membangun Krakatau Steel yang sehingga kapasitasnya 3 kali lipat dari sebelumnya. Tapi tahun 2015 saya diberhentikan karena banyak orang partai pengen masuk. Gitu. Dari Krakatau Steel saya diminta bantu Pelindo
Nah, ditempatkanlah di anak-anak perusahaan pelindo yang perlu dibenahi. Ada 4 anak perusahaan dari tahun 2016 sampai kemarin terakhir. 2000 ini. 24 bulan Februari, tanggal 29 Februari jam 23.00 saya pensiun. Itulah RUPS yang paling seru. Ya. Saya diberitahu ada RUPS jam setengah 10, RUPS-nya jam 10, jam setengah 11 saya dinyatakan berhenti. Mungkin karena usia udah terlalu tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira bagus sekali cerita itu. Bang Haji ada nggak pesan-pesan buat generasi muda Bekasi? Jadi sebetulnya begini, ketika saya masih aktif, ya hidup saya itu masih pas-pasan. Ya. Tapi alhamdulillah saya mengikuti pesan orang tua. Pesannya begini, Bang Umar. Lo kalau punya duit, nabung. Nabung lo tanah. Lebih khusus lagi sawah. Belilah sawah. Insya Allah kalau lo punya sawah, hidup lo bakal berkah. Kenapa? Saya tanya. Nah, gua kan pernah ngalamin perang, ngalamin macam-macam. Kata dia, kalau punya sawah, beras mah punya, nggak bakal kelaparan. Gitu. Terus kalau lu mau beli sawah, belilah yang di pinggir. Pinggir apa, Bah? Yang pertama pinggir kota. Kenapa? Ya harganya masih murah. Yang kedua, kalau udah mesti milih, carilah yang pinggir jalan. Jadi pinggir kota, kalau bisa pinggir jalan. Yang ketiga pinggir kampung. Saya bilang, kenapa mesti begini? Dia bilang, jumlah orang penduduk itu kan bertambah, kan butuh rumah. Kalau di kota penuh kayak Jakarta kan pindah ke Bekasi. Orang Bekasi penuh nanti pindah lagi. Nah, yang cepat kan di pinggir jalan. Dan itu Bang Haji laksanakan itu. Alhamdulillah saya laksanakan. Dilaksanakan dan sekarang nilainya itu yang luar biasa. Dan yang tanah saya beli dulu dengan harga cuma 10.000 20 tahun yang lalu, sekarang bisa 1 juta per meter. Dan sekarang jadi real tuan tanah zaman modern ya. Enggak juga, enggak tuan tanah lah. Ya adalah. Kan saya orangnya ya pas-pasan lah. Iya, iya. Pas Ya, perlu, pas perlu ada. ada. Tinggal diatur aja, perlunya jangan mengada-ada. Oke Bang Haji, saya kira saya cukupkan sekian. Itu pesan terakhir bagus tuh tadi, bahwa nasihat dari almarhum ayahanda Bang Haji Imron menasihatkan agar kalau punya uang tabungnya dalam bentuk tanah, sawah, dan sawah pun spesifik, pinggir jalan, pinggir kampung, pinggir kota, dan seterusnya. Saya kira kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda Bekasi semua. Sekian, terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.